Ternyata dengan cara ini mereka berbuat curang. Ada hal-hal yang tidak justified kalau kita kemudian ingin mengatakan level sebuah kecurangan. Nah, salah tiganya yang saya sebutkan itu: penggunaan fasilitas publik, penggunaan financial resources, dan penggunaan aparatur negara baik sipil maupun militer, dan plus kebijakan dari pimpinan negara yang menguntungkan paslon tertentu dan merugikan paslon lainnya. Mau diuraikan banyak, nanti kita akan uraikan satu-satu. Itu piramida tengahnya. Piramida tengah ini sesungguhnya kalau kita bicara hukum pemilu bisa diperbaiki. Caranya adalah yang melakukan kecurangan itu dihukum secara pidana, lalu hasil kecurangannya harus direhabilitasi. Kalau dia mencurangi suara, suaranya dikembalikan. Itu teorinya begitu. Tetapi to some extent ya, persoalannya adalah yang namanya hukum pemilu kita, electoral justice system kita lemah sekali. Sebagai contoh misalnya, ada ketua partai yang namanya Zulkifli Hasan yang merangkap sebagai Menteri Perdagangan. Dia melakukan pelanggaran pemilu dan diputuskan setelah pencoblosan. Hukumannya apa? Tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sontoloyo saya bilang, nggak ada gunanya lagi, pemilunya sudah selesai. Emang 2029 dia mau dihukum? Anda tidak boleh lagi ngomong begitu-begitu ya, 2029. Oke. Nah, piramida yang paling atas adalah yang namanya intimidasi, intimidation. Kalau misalnya sebuah pemilu itu dengan intimidasi, maka tidak akan ada lagi rehabilitasi. Pemilu itu harus diulang. Pertanyaannya adalah, ada nggak intimidasi? Ya banyak intimidasi. Kan dua hal saja. Kalau Anda melawan, Anda akan dikasih intimidasi. Tapi kalau Anda bisa diajak berkolusi, ya Anda akan dikasih kira-kira apalah. Nah, hal-hal seperti ini banyak kita dapatkan. Jadi yang namanya tim hukum nasional ini ya, itu berapa item kecurangan tuh sudah ada. Kita bikin permohonan aja udah 89 halaman tuh. Oh, sudah ada itu ya? Udah. Ini untuk MK, Mahkamah Konstitusi, atau hak angket? Untuk Tuhan Yang Maha Esa dulu ya kan. Paling tidak catatan kita dulu kan. Oke. Coba bayangkan. Ya kita MK juga belum tentu percaya. Iya kan? Ini persoalan serius. Soal paradigma berpikir MK. MK tuh paham nggak sebagai the guardian of the constitution? Kalau cara berpikirnya dia hitung-hitungan suara, kalian ini bedanya 24% dengan 58%. Itu bedanya kalau 34%. Gimana caranya? Ya, nah, saya maksudnya ini kan terkait dengan menghitung. Ya. Sering kemudian disebutkan mahkamah kalkulator lah dan lain sebagainya. Tapi saya tanya, jadi kalau seperti ini bagi orang-orang yang meyakini dan mungkin punya bukti, kemana muaranya? Ya sebenarnya ke MK. Kalau MK mau belajar, saya kan di sini saya katakan juga kan, ada MK di negara lain, Thailand, Georgia, dan beberapa MK lainnya yang kemudian di beyond dari hitung-hitungan, dia membatalkan hasil pemilu karena di awal dia melihat bahwa dari hulunya yang namanya hasil pemilu itu unjustified. Karena tadi Anda tidak bisa misalnya memilih di bawah ancaman. Pasti tidak fair ketika Anda deploy uang 569 triliun. Yang kata Romi, jangankan manusia katanya, monyet pun bisa jadi presiden. Ini kata Romi loh, bukan kata saya. Roma Hurmuzi yang ngomong begitu. 569 triliun. Iya, 569 triliun. Bisa bayangkan. Nah, dan itu seberapa APBN ya? APBN kita kan 3.000 cuma, bayangkan. 1/6-nya APBN lebih. Nah, karena itu menurut saya, sekali lagi ingin saya katakan, ini kan soal perbedaan pendapat yang menurut saya tidak akan pernah selesai. Lalu kita disuruh rekonsiliasi. Ada orang yang bersikap, mana bisa rekonsiliasi kalau kecurangannya belum diselesaikan? Kan begitu. Rekonsiliasi itu put everything on the table. Oh ya, oke, kita ngaku ya sama-sama dosa. Anda mau di politik gak? Ya kan? Bansos kemarin untuk apa? Dan lain sebagainya. Baru kita bisa reconcile. Ini kita mau suruh rekonsiliasi, tetapi kecurangan-kecurangan itu dilalui begitu saja. Seolah-olah yang putusan 90 Paman Usman itu nggak ada masalah. Kak saya ini kan baca putusannya. Based on putusan tersebut,
Benar-benar kurang ajar, tak masuk logika.